aksi dari kawan-kawan khususnya yang di DPC itu juga yang ikut pilkada tadi di dalam monitoring kami cukup dan sangat ada peluang untuk pemenangan dari paslon yang didukung dan didukung. Contoh yang sudah kami terjun ke daerah untuk KOI, di situ ada kader juga yang terpilih sebagai anggota dewan di DPRD RI, sekaligus merangkap sebagai ketua DPC. Cukup, bukan lagi cukup, bahkan berani mengeluarkan finansial pribadi demi komitmen dengan paslon yang diusung tadi. Jadi kami hanya memonitoring dan mengevaluasi daripada hasil pergerakan setiap kader kami di masing-masing daerah. Karena kita tahu bahwa setiap partai mempunyai kader, kalau kami setingkat DPC, di mana setiap kabupaten dan kota itu tingkatannya di bawah setingkat DPC. Kami melihat bahwa di setiap daerah itu kader kami sudah hampir maksimal, walaupun masih banyak kekurangan, tapi kami yakin mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dalam rangka pemenangan calon yang kami dukung. Kepada masyarakat khususnya untuk dapat bergabung ke Partai Bulan Bintang, karena ini adalah partai berbasis Islam dan memang selama ini ketua umum kami selalu memperjuangkan dan berupaya semaksimal mungkin untuk membela agama Islam. Dan kepada masyarakat juga kami beritahukan bahwa partai kami ini adalah partai yang tidak terlalu banyak persyaratan, hanya dengan sesuatu keikhlasan dan loyalitas. Kami yakin mereka dapat bergabung di Partai Bulan Bintang dan memberikan sumbangsi yang besar buat partai ini. Di mana kami sekarang sudah mulai diminta untuk menyiapkan persyaratan apabila memang verifikasi itu akan dilakukan. Sudah kami persiapkan mulai saat ini, dan juga untuk aturan-aturan yang ada sudah dibahas secara langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat bersama Dewan Pimpinan Provinsi dan Daerah melalui online yang sudah kami lalui di tahun 2020 ini, dan semoga pada tahun 2021 kami bisa merekrut sebanyak mungkin kader-kader masyarakat yang ingin bergabung pada Partai Bulan Bintang, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Selain sudah maksimal yang kader kita dari PBB, juga tergantung dari paslon hasilnya ini ya. Dan kalau kami lihat sudah maksimal mesin partai ini. Kalau masyarakat tergantung dari paslon yang didukung, yang berkompetisi lah di situ. Macam OI kan duo, walaupun sudah maksimal juga itu hasilnya. Kendala-kendala teknis non teknisnya di luar dari wilayah kami untuk komentarinya.
macam Muratara itu tadinya kami berharap akan menang Pak Sarip itu. Ternyata pada kenyataannya jauh kalahnya kan. Jadi masih juga tergantung dari paslon yang berkompetisi. Ya mungkin ada secara non teknis barangkali ada dari masyarakat yang kurang sependapat, kurang setuju dengan itu. Tapi pada analisanya dari kami, baik dari laporan maupun yang kami pantau langsung, kader-kader kami yang ditunjuk yang ada di sana sudah berusaha maksimal untuk memenangkan paslon yang diusung. Dan macam di luar dari yang khusus untuk Oku Induk sama Oku Selatan, karena saingannya itu kotak kosong, katakanlah, itu mungkin selain dari mesin partai yang bergerak juga karena masyarakat masih menginginkan paslon yang kembali bertarung macam Pak Kuryana sama Pak Bokwali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.